orang militan, ini orang yang benar-benar sungguh melayani Tuhan, mau mati semua. Saya nangis, saya mau dieksekusi mati. Setelah nangis, di telinga saya audible lembut, Khairul, kamu jangan sedih anakku, dia sudah bersama denganku. Yesusku itu dahsyat, luar biasa. Apa ya syaratnya sampai akhirnya seorang Khairul Anwar itu sampai digerakkan banget oleh Tuhan secara audible mungkin nggak ini bisa terjadi juga ke orang-orang lain yang mungkin menerima hukuman mati juga? Kalau saya kemarin itu hukuman mati, kemarin itu cuma saya digerakkan Tuhan berdoa untuk Eliezer. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Alright guys, ini dia part terakhir obrolan gue bareng sama Mas Khairul Anwar di Daniel Tetangga Kamu. Dan gue pengen ngucapin thank you so much kepada kalian yang sudah nonton. Dan oh ya, gue juga pengen bilang thank you kepada kalian semua yang udah beli merchandise kita. Alright, nih kayak yang gue pakai sekarang ini nih. Yo, this is cool guys by the way. Anyway, please kalau misalnya kalian pengen nge-support kita dengan membeli merchandise kita, langsung aja scan QR code yang ada di sini atau kalian bisa langsung cek official Tokopedia shop kita, search DMN official merch. Alright, dan yang pastinya kalau misalnya kalian udah beli, jangan lupa dong foto-foto dan posting juga di IG kalian, siapa tahu bisa kita repost juga. Thank you so much for your support guys. Nah, Mas Irul, baju itu aku milih Yesus ae, jaminan pasti masuk surga. Kenapa kok tercetus ini gitu? Ya. Saya bikin baju ini karena kemarin tahun berapa ya, pemilihan yang kedua. Pemilu ya. Teman-teman saya itu preman-preman itu nyalonin menjadi caleg. Oke. Ayo restomu tak branding ini dan kamu pakai kaos ini, nggak mau aku sama kamu bajingan kok kamu nyalon jadi gitu, kamu wakil rakyat kok gitu, kamu masih jadi bajingan, aku nggak percaya sama kamu kan gitu ya. Lu tak branding gini tak kasih anu bos, tak kan enggak percaya, dikasih kaos, makanya saya nggak percaya saya sama kamu, saya terus tercetus. Aku milih Yesus aja, nggak milih kamu, nggak milih caleg-caleg ini, milih akhirnya kemarin 40 lebih masuk penjara toh, bener omongan saya. Yang di Malang itu, korupsi berjamaah itu. Iya, langsung saya bikin kaos ini waktu. Enggak, aku bikin kaos ini. Pertama saya bikin itu 12 ini. Aku milih Yesus saya jaminan pasti masuk surga. Loh, kalau milih Yesus jaminannya pasti, ada kepastian, pasti. Kalau milih kamu kan enggak pasti. Lihat kamu habis ngomong, oh nanti gini-gini. Leketek enggak jadi makanya. Masuk penjara. Ya. Nah, akhirnya masuk penjara 40 orang lebih. Makanya dari situ saya bikin kok lagi viral-viralnya ya waktu saya ini, waktu teman-teman saya dieksekusi mati itu. Itu saya pakai ini. Terus banyak orang yang, Pak, ayo bikin itu Pak, saya tak nabur Pak, saya tak nabur. Akhirnya ya ini juga menopang pelayanan saya gitu loh. Jadi makanya kalau ngandalin gereja enggak, ngandalin apa enggak. Ya wes ngandalin Tuhan Yesus saja semua. Jadi mereka yang ngomong kadang-kadang, Pak saya enggak punya duit, saya boleh minta kaosnya? Boleh. Pak ini ada di sekolahan misi, ada sekolahan apa, ada saya bawa 100 Pak. Anak-anak sekolah ini kan nggak punya uang, kepingin kaos kayak gitu apa, terserah mau ditaruh di sini 2.100 rupiah atau akhirnya sampai ngumpul 100.000 berapa gitu, 100 piece kaos ya saya dikasihkan semua. Saya nggak jualan kaos, yang penting mereka itu seneng. Oke, jadi baju ini sempat viral karena disiarin di TV, itu ceritanya gimana sampai akhirnya Mas Khairul bisa ada di lokasi tersebut sebelum mereka dieksekusi mati. Gini, jadi waktu itu saya sering keluar pulau keluaran. Waktu itu saya dari Kalimantan pulang, itu nyetel TV, pas TV One, terus di running text-nya itu ada tulisan 9 terpidana nanti malam
jam 12 tepat mau dieksekusi mati. Saya nangis langsung. Saya tumpangi tangan TV. TV itu saya tumpangi tangan. Saya berdoa, Tuhan Yesus, kalau Engkau sudah selamatkan aku, selamatkan mereka. Karena mereka ini pelayanan, saya melayani mereka di penjara juga. Jadi mereka itu jadi WL, jadi pelayan Tuhan di dalam. Dan yang Vietnam ya, yang orang Vietnam, yang orang Australia cuman dia Australia, dari Vietnam iya. gitu. Saya dengar sih emang dia udah jadi kayak pastor di dalam gereja, itu penjara. Iya, itu baptis ratusan orang. Di dalam penjara baptis ratusan orang. Rahim waktu itu semua itu pelayan-pelayan Tuhan semua. Jadi saya kan tahu, saya berdoa dan mereka ada yang ngomong sama saya gini, saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya tanda tangan, ini kok hukuman mati. Waduh, hati saya teriris-iris, saya langsung doa. Nah, waktu saya doa, Tuhan selamatkan aku, di telinga saya itu audible gini, Khairul, sekarang kamu pergi ke Nusa Kambangan, kamu pakai kaos ini, di telinga saya, pakai kaos yang kamu buat itu, aku milih Yesus, saya jaminan pasti masuk surga. Sekarang kamu pergi ke sana, ke Nusa Kambangan. Suaranya ngomong jelas gitu. Dan aku akan menyatakan mujizatku, kemuliaanku di sana. Nanti malam katakan yang namanya dari Filipina perempuan itu, nanti malam tidak jadi dieksekusi mati. Itu jadi saya sudah tahu sebelumnya. Makanya waktu itu jam 2:30 itu saya bawa mobil dari Malang itu ngebut saya sampai mau Batu, itu di telinga saya suara lagi, audible. Khairul, anakku, jangan lewat sini nak. Lewat mana Bapak? Kamu lewat Surabaya. Wah, gak mungkin Surabaya Bapak. Ini aku nanti ngebut. Mau lewat mana Surabaya? Aku sediain kamu tiket pesawat. Tempat dudukmu nomor 34D. Sampai tempat duduknya 34D. Langsung kayak banting setir. Makanya kekristenan itu taat. Kekristenan dengaran suara Tuhan dan melakukan. Ya, saya banting setir dan ngebut. Begitu ngebut, enggak cukup diem aja gitu. Makanya banyak orang Kristen yang ya udah gini aja, enggak bisa. Kita harus mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Nah, akhirnya saya telepon teman saya, "Bro, tolong aku carikan tiket ini. Iya, Bro, tak carikan, Bro." Nah, pendoa saya telepon, "Bu, tolong aku." Iya, ada salah satu pendoa saya ngomong gini, "Bukan kamu yang berperang, tapi aku yang berperang." Wah, mantap sekali nih. Tambah saya nangis ketika saya nyetir mobil itu, teman saya telepon namanya Listen itu. Yang dari Balikpapan telepon, "Bro, aku dapat tiket, Bro. Kamu cepat ya pakai kaos aku milih Yesus, jaminan pasti masuk surga." Diteguhkan kembali sama teman saya itu, yang namanya Listen itu. "Udah Bro, aku udah pakai. Oke, ini aku dapat tiket. Tolong check in sekali." Di check in kan pas Sriwijaya tempat duduknya nomor 34D. Yesusku itu dahsyat luar biasa. Amazing. Nah, terus begitu saya naik, duduk di belakang sendiri. 34 kan nggak bisa sandar. Iya toh? Nggak bisa direbahin sandar. Oh, gak taunya Tuhan suruh apa? Saya berdoa. Sikap berdoa terus sampai jam 6:30 sampai Yogyakarta. Saya tanya di situ orang-orang di situ, "Mas, kalau mau ke Nusa Kambangan ke Cilacap naik apa?" "Oh, di depan sana nyebrang rel itu jalan raya belok kiri sedikit ada counter bis namanya Efisiensi." Akhirnya saya jalan kaki ke sana, saya tanya, "Mau berangkat berapa? 60 apa 70 atau berapa?" Saya lupa. Terus itu berangkat jam berapa? Jam 7, setengah 8. Sampai sana jam berapa? Jam 2, setengah 3. Wah, Kak, nutut waktunya. Teman-teman saya dieksekusi jam 12 persis. Saya angkat tangan. Tuhan Yesus, aku sudah di sini, tapi aku nggak bisa berangkat. Teman-temanku nanti jam 12 ini aku gimana caranya, aku nggak tahu. Makanya kita ini berserah full penuh sama Tuhan Yesus. Ketika saya angkat tangan, Bapakku di surga firman-Nya, ketika kamu angkat tangan, aku akan turun tangan. Ya, dia langsung saya didatengin supir taksi. Supir taksinya datang ke saya langsung tanya, "Mas mau kemana?" "Mau ke Cilacap, Mas. Mau ke Nusa Kambangan." "Ayo tak anterin ke terminal bis berikutnya, ada terminal bis lagi, 50.000 mau?" Mau. Saya masuk di terminal di
taksi itu. Saya di dalam taksi itu nangis, ingat anak-anak itu yang mau dieksekusi mati, saya nangis terus. Orang-orang ini orang baik semua. Orang militan ini, orang yang benar-benar sungguh melayani Tuhan, mau mati semua. Saya nangis. Supir travelnya itu, supir taksinya lihat saya itu, Mas kenapa kok sedih banget? Ya, ntar lagi teman-teman saya mau dieksekusi mati. Siapa? Bandar narkoba, yang katanya bandar itu bukan bandar, itu cuman kurir dia. Dia bilang gitu. Oh, Mas itu enggak cukup waktunya sampean kalau naik bis di sana. Mas mau sewa mobil saya, biasanya orang-orang 800.000. Kalau sama Mas 600.000 mau saya tawar. Mau 400 mau ngomong gitu. Di telinga saya, jangan ditawar. Iya ya Tuhan enggak ditawar. Makanya orang Kristen itu suka nawar beliau. Kaos kadang-kadang beli 100 gitu ya. 140 boleh. Kasihin aja enggak usah. Ini pendeta kadang-kadang gitu. Ya kasihin aja enggak usah ditawar. Iya kadang-kadang saya kasih gitu. Terus habis gitu. Mau saya tawar 400, enggak boleh nawar. Ya, oke Mas. Iya. Oke, Mas tolong aku lapar mulai pagi belum makan. Tolong cari gudeg pinggir jalan. Akhirnya nemu gudeg, saya makan gudeg di pinggir jalan, saya minum. Mas boleh saya berdoa buat Mas? Saya doain supirnya. Ketika saya doain, Tuhan Yesus, Roh Kudus ambil alih supir ini. Bukan dia yang mengendalikan. Ya, dalam nama Yesus. Gitu. Setelah itu saya duduk di belakang, saya berdoa. Mobil itu jalannya kayak saya di belakang merem doa, tiba-tiba sampai 11:30 sana kayak dibawa super udah diem aja mati apa pokoknya pung. Melek di stop polisi sama tentara. Selamat malam, izin Pak, dari mana? Saya hamba Tuhan ini, saya mau berdoa untuk orang-orang yang mau dieksekusi mati. Oh maaf, tempat ini sudah disterilkan, enggak boleh orang masuk. Ya toh? Di sana sudah banyak hamba-hamba Tuhan katanya. Waduh. Angkat tangan lagi. Makanya enggak bisa kita ngandalkan ya toh, ngandalkan Tuhan. Nangis saya, Tuhan Yesus, ini aku sudah di sini enggak boleh masuk, aku harus bagaimana? Tiba-tiba taksi itu saya bayar 600, saya ada sepeda motor. Saya doa di tengah lapangan gitu, ada sepeda motor, teng, saya kejar. Mas, saya kejar, mas. Makanya kekristenan itu ngejar, kekristenan enggak boleh stagnan, enggak boleh diem, ngejar, mas. Mas, tanya, kalau mau ke Nusa Kambangan apa aja jalan lain? Saya digonceng orang itu, 2 orang itu. Sepeda motornya saya enggak tahu mereknya, dan mukanya orang ini enggak kelihatan, saya enggak tahu. Wah, jadi saya diam aja, pokoknya digonceng saya merem aja. Ketika saya merem, digonceng, tiba-tiba saya gini, Mas itu lurus, jalan itu lurus, belok kiri, belok kanan, tiba-tiba saya sudah di sini. Hey Ilung, come here, katanya gitu. Bule-bulenya itu, yang dari Bali itu. Hey Ilung, come here. Join with us, pray together, jajak doa bareng di situ. Akhirnya saya doa di situ. Ketika saya doa, kurang 6 menit, saya berdoa, Tuhan Yesus, mana katanya kamu menyatakan mujizatmu, kemuliaanmu di sini, mana? Mana katanya namanya engkau bebaskan, mana? Detik-detik terakhir kurang 4 menit. 13:54 kurang 6 menit. Telepon dari Jakarta, tolong eksekusi ditunda dulu, yang namanya jangan ditembak, jangan dieksekusi. Karena yang punya narkoba di Filipina, yang punyanya sudah mengakuin bahwa itu bukan punya, sekarang menyerahkan diri, sudah ditangkap. Yesusku itu dahsyat. Langsung saya teriak, haleluya, Yesusku luar biasa. Orang-orang noleh semua di sana. Wah, dibebaskan oleh Tuhan Yesus, saya ngomong gitu. Nah, akhirnya rame. Saya didatengin wartawan luar negeri, dalam negeri, dan tanyain bla. Nah, gitu, kok bisa kamu ngomong kayak gitu? Iya, karena Tuhan Yesusku suruh saya ke sini. Ya, yang nyuruh Tuhan Yesus saya ke sana. Nah, gitu. Akhirnya eksekusi ditunda 35 menit. Teman-teman saya nyanyi, Bless the Lord oh my soul. Oh, itu sukacita sekali. Sukacita. Dan satu lagi mau dieksekusi, gila. Satu lagi kan bukan orang Kristen toh. Nah, mereka ngomong, ayo
kamu mulutmu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar lagi kami tidak takut mati. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Dan itu yang diperkatakan anak-anak, itu kairos. Sama dengan saya waktu saya diwawancarain. Mereka tidak takut mati. Karena mereka bagi dia, hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Dan detik-detik terakhir eksekusi habis mau dimulai lagi, mau ditembak. Mereka buka, tutup mata, buka borgol, dia menghadapi kematian dengan melek, ditembak. Dan satu teman saya ini mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesusku itu keren. Nah itu langsung saya teriak nangis. Ya Yesusku luar biasa. Saya nangis, setelah nangis diterima Yesus. Teman-temanku mati semua, teman-temanku gak ada. Di telinga saya audible lembut. Khairul, kamu jangan sedih anakku. Dia sudah bersama denganku. Yesusku itu dahsyat, luar biasa. Loh, orang yang mau mati aja Tuhan. Yesus itu nyuruh saya ke sana. Siapa saya? Makanya kalau hidupku bukan aku lagi, nggak mungkin lah bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini, bisa masuk ke sini. Saya banyak mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Pengalaman pribadi dengan Tuhan yang nggak mungkin jadi mungkin. Itu banyak hal sekali. Pertama kali saya bertobat, saya ikut full gospel, saya diundang ke Bali. Setelah di Bali, saya itu anak-anak ngajak naik pesawat. Saya nggak mau naik pesawat, aku mau naik bis. Saya mau napak tilas saya dulu naik bis. Begitu naik bis dari Banyuwangi ke Bali, malam itu badai, ombaknya besar. Wah, awak kapal suruh turun semua, suruh pakai pelampung. Saya nggak takut, saya langsung naik ke atas. Saya berdoa gini, Tuhan Yesus, ketika angin sangkal gini seperti kamu, orang-orang pada bingung, aku tak tidur seperti kamu ya Tuhan Yesus. Saya tertidur di kapal. Ngomong gitu langsung merem tertidur. Sampai kapalnya sudah balik sekali 2 kali. Gini saya ditinggal, koper itu baru bertobat, saya punya jas, punya koper, punya apa, berjualan bakso, hilang. Handphone semua, tas-tasnya hilang di bawah bis. Ketiduran. Iya, terus denger pagi itu jam 8:30, tot. Waduh, tak pikir aku mati, waduh, tasku hilang. Langsung saya itu punya iman gini, wis gak apa-apa. Kalau itu hilang, kalau kamu suruh ke Bali ikut full gospel ini Tuhan. Oke. Waktu itu pembicaranya Cindy Jacob. Kalau kamu suruh ke sini, aku berangkat jalan kaki. Saya jalan kaki. Gila. Ya jalan kaki, habis nyebrang lagi. Pak, Bapak itu dicariin kemarin gak ada loh. Saya tidur di sini. Gak ada Pak, katanya saya tidur di situ gak ada katanya orang-orang. Padahal saya tidur dekatnya nakoda situ. Ya sampai bangun ya di situ. Katanya dicari sampai disiarin. Wah orang hilang. Saya gak hilang di situ. Ya, tidur. Saya doanya kepingin tidur seperti engkau Tuhan Yesus. Habis gitu nyebrang. Saya ikut kapal lagi ke sana, jalan kaki, baru jalan kaki. Ada bis, bel tembel katanya, bel tembel. Woi, ngapain kamu? Aku mau ke Bali, ayo ikut. Begitu ikut, sampai hari ini supir bisnya itu saya gak kenal. Dan dicarikan koper saya, tas saya ketemu, akhirnya saya bersaksi di sana. Yesus kita itu keren. Itu diuji, kita ini diuji. Supaya next level. Kalau kita lari dari ujian itu, makanya jangan lari. Kita ngomongin tentang hukuman mati ya barusan. Kenapa Yesus menyelamatkan tapi bukan 8 yang lainnya? Dan maksudnya itu yang kan 9 orang. Ketika itu ternyata lolos. Tadi Mas Hairul bilang 8 lainnya pun ikut bersorak dan ikut merayakan gitu. Ikut bahagia untuk Kok bisa ya? Padahal mereka gak ada satupun yang lolos juga gitu. Mereka justru bakal mati dieksekusi. Karena mereka kan hukuman mati. Kalau orang jatuh cinta lebih baik cepat-cepat ketemu sama Bapa di surga. Saya aja jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Buat apa lama-lama di dunia ini? Kalau orang jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu kepingin ketemu. Jatuh cinta kepingin apa? Kepingin ketemu terus lah. Makanya banyak saya khotbah di gereja. Shalom, gimana kabarnya? Luar biasa, dahsyat, ajaib. Yes, pleketek.
Siapa yang yakin masuk surga? Saya, ya toh. Pertanyaan-pertanyaan yang gitu kan umum ya. Siapa yang yakin masuk surga? Saya. Begitu saya khotbah bla 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 ini. Siapa yang mau hari ini mati bagi Kristus? Angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan. Berarti kalian itu cinta bukan jatuh cinta. Kalau jatuh cinta itu semua dilakukan. Seperti Yesus jatuh cinta sama saya dan Anda ini rela mati di kayu salib. Memberikan nyawa tebusan bagi banyak orang. Ya, jadi mereka sukacita mati karena mati keuntungan. Hidup adalah Kristus, mati sebuah keuntungan. Makanya saya itu seneng. Karena kadang-kadang saya itu kalau sakit, Tuhan aku pulang sekarang. Istri saya ngomong gini, jangan Tuhan, aku baru nikah kok, nanti aku janda lagi. Jadi doanya kuat-kuatan yang mana tuh? Jadi kan saya ini jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Kalau jatuh cinta itu kepingin ketemu terus, kepingin deket terus, melekat, tinggal di dalam Dia. Pernah jatuh cinta apa enggak? Ya pernah. Ya gitu. Ya. Masih berkutat tentang hukuman mati. Saya penasaran aja sih. Apa ya syaratnya sampai akhirnya seorang Chairul Anwar itu sampai digerakkan banget oleh Tuhan secara audible. Mungkin gak ini bisa terjadi juga ke orang-orang lain yang mungkin menerima hukuman mati juga? Kalau saya kemarin itu hukuman mati, kemarin itu cuma saya digerakkan Tuhan berdoa untuk Eliezer. Barada Eliezer. Richard Eliezer berdoa. Dan Tuhan itu, dan dia paling rendah. Makanya saya berdoa itu di TikTok saya ada. Saya belajar main TikTok. Di TikTok saya belajar berdoa untuk Eliezer yang terbaik. Dan Tuhan memberi kamu yang terbaik. Dan itu terima dengan sukacita melalui kamu menerima legowo itu. Nanti hidupmu itu mau dibawa dari Tuhan kemuliaan sampai pada kemuliaan. Gitu. Jadi saya berdoa itu saya minta tuntunan. Saya pergi-pergi. Makanya waktu itu teman-teman ngomong gini. Waktu, Mas kok gak doa untuk, ya kalau gak digerakkan ngomong saya, kalau ninju sembarangan nanti gak kena sasaran. Karena makanya saya itu mikirnya gini, memang saya itu hidupku itu bukan aku lagi tapi Kristus. Apa yang Kristus suruh aku lakukan pasti itu saya lakukan. Oke. Begitu. Jadi kalau buat saya berdoa untuk Pak FS, ya Tuhan memberi yang terbaik. Karena melalui mungkin ini dia di dalam penjara, dia tahu hukuman mati, sebelum mati dia bertobat sungguh-sungguh, mengenalkan Tuhan kan gak tertolak. Gak apa-apa, semuanya itu kalau menjadi pengikut Kristus, itu semua indah pada waktunya. Pada waktunya. Itu keren, jadi gak ada takut sedikit pun. Rasa takut sedikit pun gak ada. Saya sering ngomong sama anak-anak yang di penjara, saya sering pelayanan di penjara-penjara, mulai dari Medan, dari pokoknya di mana kota, di situ ada penjara-penjara. Saya ngomong sama anak-anak yang di penjara itu, kalian di sini bukan secara kebetulan. Kalian di sini digodok, dikawat candra di muka. Keluar dari tempat ini, kalian menjadi Gatot Koco yang luar biasa, yang Sakti Mandraguna. Sakti Mandraguna gimana ya kamu tinggal di dalam Kristus karena kesempatan ketika kamu di penjara, kamu baca firman, melakukan firman, merenungkan firman. Belajar mengenal Yesus dengan benar. Kalau kamu di luar, kamu pergi ke diskotik, kamu pergi ke karaoke, kamu gak bisa belajar firman. Ya, mungkin ini juga ada baiknya lihat dulu yang dulu diperankan oleh Pak Daniel itu. Ya saudara kita waktu di penjara, dia kan di penjara baca firman sampai habis ini lagunya Pak Niko ini. Kan keren loh, ada kesempatan. Tapi kalau dia dulu masih menjabat, gak mungkin. Nah, makanya segala sesuatu di kolong langit ini semua diizinkan Tuhan Yesus. Semua. Rambut satu, selai satu aja Tuhan tahu kok. Ya keren-keren. Makanya kalau kita memaknai kehidupan kita, hidup dalam kasih karunia kita ini, kita bersyukur kok semuanya. Dan bersyukur lagi kalau saya ini sudah boleh menjadi orang pilihannya. Mas Chairul, thank you so much. Terima kasih sama-sama. Sekali lagi untuk obrolan kita hari ini. Beneran
Keren banget, saya jadi lebih jatuh cinta lagi sama Yesus. Nah, jatuh cinta, harus jatuh cinta. Lebih jatuh cinta lagi. Doa saya setiap malam mau tidur, bangun tidur, saya selalu ngomong, Tuhan Yesus, I love you. Kalau I love you, jatuh cinta, mikir apa lagi? Ya, jadi kalau mau tidur jangan ngomong gini, Tuhan Yesus I love you ya, aku sebentar lagi mau tidur, aku pulang apa enggak? Kalau pulang ya mesti ketemu kamu, kalau enggak ya apa yang bisa aku kerjakan itu semua sesuai dengan agendamu dan kehendakmu. Wow. Jadi sudah enggak mikir apa-apa, besok pagi saya harus apa-apa. Enggak, wis pokoknya pimpinan hidupku itu dengan kuasa rohmu semua. That's beautiful. Jadi makanya saya itu sekarang gemuk. Ya. Okay. Thank you so much. Sukses buat cuy mie edannya. Ya kan? Sekarang saya tambahin rawon. Sekarang saya tambahin lalapan. Makanya kemarin gak jadi ke Malang itu rugi. Iya. Ya nanti saya tunggu nextnya ya. Saya ke Malang ya nanti ya. Ke Malang. Dan thank you juga. Salam buat istri sama anak-anak juga. Terima kasih. Luar biasa. Dan ini bisa dibawa ke Malang ya. Ini thank you. Rumah-rumahan itu sih sebenarnya. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi membawa terang bagi tetangga-tetangganya Mas Hairul juga. Iya, Daniel tetanggaku. Katanya mau cari rumah di Malang. Thank you Mas Hairul. Ya, sama-sama, ya welcome. Yang pasti kepada semua tetangga gue yang lagi nonton, thank you so much. Udah ngikutin banget. Thank you semuanya. Bener, gimana caranya kalau misalnya mau kontak Mas Hairul langsung? Boleh 081. Oh langsung nomor telepon? Enggak maksudnya. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Okay. Itu telepon saya itu 24 jam enggak pernah. Oke. Boleh siapapun misalnya doa atau belajar atau bagaimana. Apapun semua boleh, oke. Itu di mana? Maksudnya kayak di Instagram, di website atau di TikTok saya ada, di Instagram saya ada, di Facebook saya ada, di telepon saya 081 338 601 777. Udah. There you go. Tetangga kita pertama kali yang benar-benar ngasih nomor telepon. Mas Hairul, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, dan thank you so much. Tetangga saling menyangga, bukan menyangga. Bye.